Shalom. Puji nama Tuhan, kita panjatkan kehadiratnya. Kita patut bersyukur di mana pada pagi hari ini di minggu tanggal 3 tahun 2021 kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Marilah kita mulai acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati kita, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saat teduh kita selesai. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan. Kita pujian dengan nomor 1, berilah hormat. Kita masih berdiri, doa pembukaan dibawakan oleh Pendeta Pham Heng Jan. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami melewati tahun 2020 memasuki tahun 2021. Dan hari ini di minggu pertama kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati akan setiap kami.
Dan biarlah Tuhan, melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita patut memanjatkan syukur karena Tuhan Yesus merupakan sahabat kita yang paling sejati, sahabat yang tidak pernah memandang kita melalui perbedaan kita. Marilah kita mengangkat pujian kita, pujian nomor 13 yang mengatakan Yesus sahabat sejati. Yang memberikan sentosa Sebelum kita mengucapkan pengakuan iman kita, mari kita membuka pujian kita kembali nomor 28, kehendak Tuhan laksanakan.
bangkit berdiri. Jadikanlah pegang hidupku agar tahan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Hiduplah Yesus di hatiku. Selanjutnya marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan. Marilah kita membuka buku pujian kita nomor 36. Jangan engkau lalu. Dengar doa
Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab kita, mari kita kembali memuji Tuhan. Pujian nomor 12. Pujian nomor 12, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bangkit berdiri. Senangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54, dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1a. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54, dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1a. Seperti biasa kita akan membacakannya saling bertanggapan. Saya ayat yang ke-54, sidang jemaat ayat yang ke-55 dan seterusnya. Jika sudah mendapatkannya, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyeru Dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengar perkataan itu meninggallah ia. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang pada saat ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Pham Heng Jan. Untuk itu marilah kita angkat satu pujian kita nomor 3 yang menyatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Pujian nomor 3.
Sekali lagi kusiapkan hatiku Tuhan pada hambanya, saya silakan. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu nolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kau sudah mendengar akan puji-pujian yang telah kami panjatkan kehadirat-Mu. Biarlah puji-pujian ini boleh berkenan di hati Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, baik hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, dan kami semuanya yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan, Engkau boleh membuka pikiran hati kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ada dalam minggu pertama di tahun baru Januari 2021. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa berhimpun di sini untuk meletakkan akan perjalanan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Kita hari ini akan membuka bagian firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita akan lihat dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. Satu Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga pada kuasanya, oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah
anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tema khotbah hari ini adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Korintus mempunyai latar belakang yang berbeda dengan kebanyakan jemaat yang lain. Karena jemaat Korintus sebelum mereka percaya Tuhan Yesus, mereka hidup di dalam suatu penyembahan berhala. Ya. Di mana di daerah Korintus di sana sini yang banyak sekali objek penyembahan berhala, banyak kuil di sana. Ya. Ada salah satunya ada namanya kuil Afrodit. Ya. Nah, kuil Afrodit ini di sana ya, selain penyembahan berhala, mereka di sana ada namanya imam, tapi imam-imam ini bukan laki-laki tapi perempuan, ya. Dan imam-imam ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyediakan ya, yaitu percabulan di mana orang-orang yang datang boleh saja untuk menemui imam ini dan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka Rasul Paulus menuliskan bagian yang telah kita baca tadi, ya, supaya mereka tidak terjerumus kembali ke dalam kebiasaan lama mereka, kehidupan penyembahan berhala, kehidupan yang mendukakan hati Tuhan oleh karena percabulan mereka. Sebagai inti di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini ada di dalam ayat 19 dan ayat 20. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca dan mendengar dan membaca di dalam ayat 12 tadi, dikatakan segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ketika kita mendengar kata halal di sana, ya, mungkin pandangan kita atau tafsiran kita ini mengenai makanan. Tetapi sebetulnya kalau kita belajar dari bahasa asli, yaitu di dalam bahasa Yunani atau Gerika, yang disebut dengan halal di sana sebetulnya bahasa Yunaninya adalah exestin, ya, exestin. Artinya diperbolehkan, ya. Nah, kalau kita terjemahkan dengan exestin atau diperbolehkan, maka dikatakan segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Jadi bukan semata-mata untuk hal makanan minuman, tetapi segala persoalan, segala tindakan, segala keberadaan hidup kita. Memang barangkali kalau kita mendengar akan bagian firman Tuhan yang telah kita dengar pada masa-masa yang lalu, kita tahu bahwa kita yang ada dalam Kristus adalah orang yang merdeka, orang yang bisa melakukan segala sesuatu. Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Tetapi untuk hal-hal yang negatif, ini tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Ini tidak berguna di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dinasihatkan oleh firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ada beberapa alasan yang saya mau sampaikan kepada setiap kita semuanya. Mengapa kita harus mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita?
Yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Allah diam di dalam kita. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belum percaya kepada Tuhan, ketika kita masih belum mengenal Tuhan, bahkan belum mendengar tentang nama Tuhan Yesus, kita masih hidup di luar anugerah Allah. Kita masih hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka saat itulah Roh Kudus diam di dalam kamu. Roh Kudus masuk di dalam hidupmu dan diam di dalam kamu. Dalam kitab Wahyu dikatakan pasal 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ketika seseorang mendengar akan firman Tuhan, mendengar akan bisikan Roh Kudus untuk membuka hatinya menerima Yesus, maka sesungguhnya Allah masuk di dalam hidup orang itu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat orang tersebut, termasuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, karena di dalam tubuh ini ada Roh Kudus diam di dalam kita, ada Tuhan Yesus yang diam di dalam kita, ada Roh Allah yang diam di dalam kita, menjadi jaminan keselamatan kita semuanya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh sembarangan hidup, karena Allah ada di dalam kita. Kita bukan milik kita sendiri, kata firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah membayar lunas segala hutang dosa kita kepada iblis. Tuhan Yesus sudah membayar lunas melalui pengorbanannya di kayu salib bagi setiap kita semuanya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada 7 kata di sana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan salah satunya adalah kata sudah selesai, sudah genap, sudah selesai, sudah lunas. Segala hutang dosa kita telah dibereskan oleh Tuhan sendiri. Dikatakan selanjutnya di dalam ayat 19 dan ayat 20. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah keselamatan adalah cuma-cuma bagi setiap kita, bagi setiap orang yang mau menerimanya. Tetapi anugerah keselamatan bukanlah sesuatu yang murah. Anugerah keselamatan adalah sangat mahal karena ditebus oleh Kristus sendiri yang mati di kayu salib bagi setiap kita. Di dalam surat Petrus dikatakan kita diselamatkan, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas ataupun perak ataupun permata ataupun intan ataupun seluruh harta dunia ini. Tidak, semuanya itu tidak bisa membayar lunas hutang dosa kita, tetapi oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan kita, yang dicurahkan di kayu salib bagi setiap saudara dan saya. Dan ini cukup untuk menyelamatkan kita semuanya. Sebesar dosa sebesar apapun di dalam dirimu, ketika kamu datang kepada Tuhan Yesus, maka semuanya itu akan dibayar lunas oleh Tuhan. Engkau disucikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, karena Dia ada dalam tubuh ini. Hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan, dan kita bukan milik kita sendiri. Seperti apa yang dituliskan
oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bahwa kita ini bukan milik kita lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan kamu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus mempermuliakan Allah dengan tubuh kita? Kenapa kita harus menjaga kesucian hidup kita? Kenapa kita harus meninggalkan percabulan? Kenapa kita harus meninggalkan berbagai dosa yang merintangi kita? Karena Allah itu adalah Allah yang kudus, maka kita juga harus kudus adanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua, ada kejadian pada waktu itu ketika Tuhan Yesus datang ke bait Allah. Apa yang terjadi di sana? Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Ya, di sana nanti kita bisa baca di sana. Di mana Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Waktu dia datang ke bait Allah, dia melihat, wah, semuanya amburadul di sana. Ya, di halaman bait Allah di sana terjadi suatu perdagangan. Ya, baik hewan-hewan korban ataupun penukaran-penukaran uang yang terjadi di situ. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara manusiawi mungkin ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena di samping orang-orang Yahudi yang datang ke bait Allah, juga ada orang-orang Yunani yang percaya kepada Tuhan dari tempat yang jauh juga datang ke Yerusalem, datang ke bait Allah. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan mereka yang di luar Yerusalem, yang di luar bangsa Yahudi, tentunya juga membawa mata uang yang bukan berlaku di daerah Yahudi atau Israel. Maka ada penukaran uang di sana. Kemudian mereka yang datang dari jauh tidak mungkin membawa domba untuk dibawa ke Yerusalem dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka membawa lembu untuk datang kepada Tuhan. Tidak mungkin. Jadi di sana terjadi ada pasar hewan. Ya, ada orang yang menjual lembu sapi, ada yang menjual domba, ada yang menjual burung tekukur, burung merpati untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus marah melihat semuanya itu. Dan Tuhan Yesus mengusir mereka. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahkan bahwa rumah itu adalah rumah Tuhan, bukan untuk sarang penyamun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa penerapan bagi kita semuanya? Dikatakan tadi dalam bagian pertama, dalam diri kita ada roh Allah yang berdiam dalam diri kita. Dalam tubuh kita ada Tuhan Yesus yang berdiam di dalam kita. Bagaimana mungkin kita membuat tubuh kita yang adalah rumah Tuhan ini dengan perbuatan-perbuatan yang menista Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat-suratnya Rasul Paulus mengatakan orang yang melakukan dosa mereka mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Apa kaitannya? Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita didukakan oleh semua itu. Firman Tuhan berkata dalam kitab 1 Petrus pasal 1, ya, sebab aku kudus, maka kamu harus kudus. Saya ingin bacakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini manusia yang rapuh. Kita ini manusia yang rentan untuk berbuat dosa. Karena sejak dilahirkan kita sudah ada di dalam dosa, kecenderungan berbuat dosa. Lalu bagaimana kita bisa menjaga kekudusan kita walaupun kita sudah milik Tuhan, walaupun Roh Kudus sudah diam di dalam diri kita?
Tidak ada cara lain. Kita harus menjaga hubungan dengan Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 15 dikatakan barang siapa tidak tinggal, ya, seperti ranting yang tidak tinggal dalam pokok anggur yang benar itu, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita harus setiap hari diingatkan oleh firman Tuhan. Bukan hanya 1 minggu sekali. Dan itu pun seringkali minggu pun bukan setiap minggu kita datang. Wah, ini lebih berbahaya lagi. Di mana kita jauh dari Tuhan berarti kita dekat dengan perbuatan dosa. Ketika kita jauh dari firman Tuhan, kita akan rawan sekali, ya, rentan sekali untuk jatuh dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu mengingatkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 ayat 16 kita bisa lihat di sana. Firman Tuhan menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di beberapa jalan tol atau jalan bebas hambatan, saya melihat, ya, ada jalan itu sangat lebar, tapi ada bagian tepinya itu kira-kira sekitar 4 meter. Bagian bahu jalan itu ada seperti garis-garis putih, tetapi itu tidak rata, itu agak bergelombang sedikit. Jadi ketika pengendara itu, ketika tidak sadar, dia agak ngantuk sedikit, ya. Ketika dia menepi lalu sampai ke tempat yang putih-putih agak bergelombang itu, akhirnya bunyinya duduk. Wah, dia kaget, ya. Kenapa? Gelombang-gelombang putih itu mengingatkan dia bahwa dia sudah hampir bahaya, ya. Sehingga dia cepat sadar, dia cepat perbaiki arah kendaraannya, ya. Ketika terus dia berjalan lagi, wah, mulai ngantuk lagi, ya, agak ke tepi, ya. Sebelum masuk di luar jalan, ya, masuk bahu jalan, ada lagi gelombang seperti itu, duduk. Akhirnya dia kaget, dia kembali terjaga, ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan setiap kita semuanya. Firman Tuhan menjaga setiap kita semuanya supaya kita jangan terjatuh. Oleh sebab itu kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Anda sudah jauh dari Tuhan, itu sudah bahaya. Saya mengingatkan kita semuanya. Ketika Anda begitu lama jauh dari Tuhan, Anda sedang dalam keadaan bahaya. Harus datang kembali kepada Tuhan. Harus menyadari hal itu. Datang pada Tuhan dan bertobat. Dia menginginkan supaya kita hidup kudus, karena Dia kudus adanya. Oleh sebab itu, permuliakan Allah dengan tubuhmu. Jangan persembahkan tubuhmu itu sebagai alat kejahatan, tetapi persembahkan tubuhmu itu untuk senjata kebenaran. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus mempermuliakan Allah dengan tubuh kita? Saya ingin kita membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-11. Roma 11 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama bagian ini, Roma 11 ayat yang ke-36. Kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita semuanya apa tujuan Allah menciptakan kita? Apa tujuan Allah menciptakan alam semesta ini? Apa tujuan Allah menciptakan semua yang ada ini? Tujuan Allah adalah untuk kemuliaan Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya, kata firman Tuhan. Kita diciptakan bukan untuk kepentingan kita sendiri.
Allah ketika menyediakan Taman Eden bagi manusia, bukan tujuan akhirnya untuk supaya manusia, yaitu Adam dan Hawa, bisa menikmati semuanya itu. Bukan itu tujuan akhir. Tapi tujuan akhirnya adalah supaya manusia dan seluruh alam ini memuliakan Allah. Karena bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Dengan Bapak Ibu, saudara-saudari dan kita dan saya memuliakan Allah dengan tubuh kita, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Maka Tuhan akan dipuji dan dimuliakan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mencuplik di dalam kitab Matius firman Tuhan, ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal yang kelima, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini 3 alasan mengapa kita harus memuliakan Allah melalui tubuh kita ini. Pertama, karena di dalam tubuh kita ini berdiam Roh Kudus. Allah berdiam di dalam dirimu. Kedua, kenapa kita harus mempermuliakan Allah dengan tubuh kita? Karena Allah menghendaki supaya kita hidup kudus. Ketiga, kenapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, bahkan seluruh hidup kita ini? Karena tujuan dari semua apa yang ada di alam raya ini untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan penciptaan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami dapat menjaga kehidupan kami, agar kehidupan kami dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Bagi sidang jemaat yang telah menerima baptisan, silakan bangkit berdiri. Dan petugas meja perjamuan silakan untuk membagikan roti dan anggur kepada setiap kita. Kita membuka pujian nomor 230, Nyawaku Diberikan. Darahku
Apa kau beri padaku? Ku disengsarakan bagimu. Apa kau beri padaku? Padamu ya Tuhan, segala ku serahkan. Ku tinggalkan dunia, hidupku Tuhan serta. Rahmat Tuhan berlimpah-limpah, kini ku berserah. Rahmat Tuhan berlimpah-limpah, kini ku berserah. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita masuk dalam doa. Kita membuka hati kita. Kita mengakui segala dosa kesalahan kita yang telah kita lakukan di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini, Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk mengenang kembali akan kematian-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib bagi setiap kami orang yang berdosa ini. Melalui perjamuan ini Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa betapa besar kasih-Mu terhadap kami semuanya. Melalui roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa oleh pengorbanan-Mu kami diangkat dari lumpur kebinasaan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Namun seringkali kami sudah mendukakan hati-Mu, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami, yang mendukakan hati Tuhan, menyakitkan hati Tuhan, dan mengecewakan sesama kami. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan mengampuni kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat hidup mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan,
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengenang Kristus yang telah mati bagi kita, kita sambut roti ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dengan mengenang Kristus yang telah mati bagi kita, kita sambut anggur ini. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu di kayu salib bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan, dalam tahun 2021 ini, kami boleh membenahi akan kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami boleh mempermuliakan Engkau. Melalui kehidupan kami boleh menyampaikan akan berita firman Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Cawan akan dikembalikan kepada petugas meja perjamuan. Sambil kita melihat buku pujian nomor 230, kita lanjutkan mulai bait yang pertama, "Nyawaku diberikan." Nyawaku diberikan, darahku tercurah, Kau dapat tebusan, dari mati bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa Kau beri padaku. Nyawaku diberikan bagimu, apa Kau beri padaku. Disengsarakan dengan amat keji, agar Kau dilepaskan dari celaka pedih. Ku disengsarakan bagimu, apa Kau beri padaku. Ku disengsarakan bagimu, apa Kau beri padaku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada hamba-Nya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terlebih dahulu hendaklah
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memuji Tuhan. Kita buka buku pujian kita nomor 30, Besarlah Allahku. Pada yang bertugas kami persilakan. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena tetap pula yang kurindukan melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk doa syafaat nanti kami minta kepada Bapak Apio pimpin kita dalam doa. Yang pertama kita berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Yang kedua kita berdoa buat rencana pembangunan gereja. Yang ketiga kita berdoa jemaat, aktivis gereja dan majelis serta gembala sidang. Serta kita juga berdoa buat jemaat kita yang sakit seperti Bapak Acion, Bapak Aliong, Bapak Sujan, Bapak Andreas Rudian, Ibu Anyi, Ibu Mujiati, dan saudara kita Aliong, anak Bapak Afung. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kesehatan dan kesembuhan kepada saudara-saudara kita. Dan terakhir kita berdoa buat persembahan kepada Bapak Apio. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami akan menaikkan beberapa pergumulan kami di hadiran-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau terlebih dahulu mengampuni akan salah dan dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak berdoa kepada Bapa. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa yang dengan segala permasalahan yang dialami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati pemimpin bangsa ini Bapa.
berkati hikmat kebijaksanaan bagi mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengatur dan mengatur pemerintahan dengan baik dan mengatur negeri ini dengan baik ya Tuhan. Juga terlebih khusus saat ini Bapa, pemerintah kami sedang mengatasi wabah virus COVID-19 yang boleh mewabah bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka boleh mengatasi wabah ini dengan baik ya Tuhan, sehingga wabah ini boleh cepat berlalu. Khususnya Tuhan, akan pengadaan vaksin yang telah diadakan oleh pemerintah kami Bapak, kiranya Engkau berkenan Tuhan, sehingga vaksin ini boleh dipakai untuk menyembuhkan mereka yang dalam keadaan yang mereka yang menderita COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, biarlah kerinduan kami Engkau jawab Tuhan, supaya wabah ini boleh segera berlalu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan akan gereja kami. Berkatilah gembala sidang, majelis, aktivis gereja Tuhan. Berkatilah pergumulan, Engkau jawab pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau juga memberkati kesehatan yang baik bagi mereka Tuhan. Engkau juga memberkati teladan hidup dan hati yang sungguh melayani dari mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan baik di tempat ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh maupun dalam pemulihan Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Bapak, seperti Bapak Acion, Bapak Aliong, Bapak Sujan, Bapak Andreas Rudian, Ibu Ani, Ibu Mujiati, dan saudara kami Aliong, anak dari Bapak Afung Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengasihani mereka Tuhan. Engkau kiranya berkenan untuk menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati mereka akan obat-obat yang mereka minum maupun alat yang mereka pakai untuk alat kesembuhan bagi mereka Tuhan. Dan berkatilah mereka supaya selalu berpengharapan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan juga kerinduan kami untuk membangun gereja yang baru ya Tuhan. Tuhan, kiranya kehendak-Mu saja yang jadi, sehingga gereja yang baru ini boleh segera dilaksanakan ya Tuhan. Dan Kau berkati kekurangan dana yang diperlukan untuk membangun gereja ya Tuhan. Kami yakin jika Engkau menghendakinya Tuhan, semua akan tercukupi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga saat ini telah memberikan persembahan Bapa. Kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Dan setiap kami yang telah memberi Bapa, Engkau memberkati usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan selalu mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.